Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Aliansyah, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari keseluruhan praktikum pengujian perangkat lunak yang telah saya pelajari. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan materi dari setiap modul yang ada di dalam praktikum ini, mulai dari pengenalan software testing, perencanaan pengujian, unit testing, automation testing dengan PHP unit, integration testing, system testing, sampai user acceptance test. Jadi, presentasi ini bukan hanya membahas tentang teori, tetapi juga alur pengujian secara bertahap dari level paling dasar sampai level yang paling mendekati kondisi pengguna akhir. Saya akan menjelaskan isi setiap modul secara singkat, lalu saya kaitkan dengan contoh pengujian yang ada di slide agar lebih mudah dipahami. Baik, masuk ke modul pertama, yaitu pengujian perangkat lunak. Pada bagian ini, pembahasan utamanya adalah pengertian software testing, tujuan pengujian, tahapan aktivitas pengujian, jenis kesalahan dalam software, serta perbedaan antara verification dan validation. Semua poin itu tertulis pada modul 1 ini. Kalau saya jelaskan dengan bahasa sederhana, software testing itu adalah proses untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat berjalan sesuai kebutuhan dan tidak memiliki kesalahan yang mengganggu pengguna. Tujuannya bukan hanya mencari bug, tetapi juga memastikan kualitas sistem sebelum digunakan secara luas. Lalu, aktivitas pengujian biasanya dimulai dari perencanaan, pembuatan kasus uji, menjalankan pengujian, lalu mengevaluasi hasilnya. Dari sini kita bisa mengetahui apakah aplikasi sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Selain itu, ada perbedaan penting antara verification dan validation. Verification itu memastikan apakah sistem dibangun dengan benar sesuai spesifikasi, sedangkan validation memastikan apakah sistem yang dibangun memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, inti modul 1 adalah memahami dasar pengujian sebelum masuk ke praktik yang lebih teknis. Masuk ke modul 2, yaitu perencanaan pengujian dan instalasi dan konfigurasi environment. Pada modul ini dibagi dua bagian, ada yang perorangan dan juga kelompok. Untuk perorangan, kami diperintahkan untuk menginstal XAMPP dan juga Composer. Bagian ini penting karena sebelum melakukan pengujian, kita harus menyiapkan lingkungan kerja yang stabil. XAMPP digunakan sebagai environment server lokal, sedangkan Composer diperlukan untuk mengelola dependensi pada proyek PHP. Selain instalasi, kita juga membuat test plan. Test plan ini berfungsi sebagai panduan pengujian. Berisi apa saja yang akan diuji, bagaimana cara mengujinya, siapa yang menguji, dan apa target yang ingin dicapai. Kalau dilihat dari alurnya, modul ini merupakan fondasi dari seluruh praktikum. Karena tanpa environment yang siap, proses testing berikutnya akan sulit dilakukan. Jadi di modul ini saya belajar bahwa testing itu bukan langsung menjalankan aplikasi, tetapi harus diawali dengan persiapan yang matang. Masuk ke modul 3, yaitu unit testing dengan pembuatan black box test case. Di slide ini, modul 3 membahas pendekatan pengujian, identifikasi spesifik
desain, perancangan pengujian, pengelompokan proses pengujian, kategori pengujian, fokus pengujian, serta item pengujian, input dan output. Black box testing adalah pengujian yang berfokus pada fungsi sistem dari sisi pengguna, tanpa melihat kode program di dalamnya. Artinya, yang diuji apakah masukan yang diberikan menghasilkan keluaran yang benar atau tidak. Modul ini dikerjakan berkelompok, yaitu pengerjaannya itu berupa sebuah dokumen yang ada bab 2 dan bab 3-nya. Di bab 2, kami membuat pengidentifikasian spesifikasi desain, lalu perancangan pengujian, pengelompokan proses pengujian, pendekatan pengujian, dan juga kategori pengujian. Nah, ini untuk yang ada di bab 3-nya ada kategori pengujian, identifikasi fokus pengujian, dan yang ketiga item pengujian, spesifikasi input, dan spesifikasi output. Kalau disederhanakan, modul 3 mengajarkan saya untuk berpikir sebagai pengguna. Apakah sistem berfungsi sesuai yang terlihat, dan apakah hasilnya sesuai dengan spesifikasi. Berikutnya adalah modul 4, yaitu unit testing dengan pembuatan white box test. Berbeda dengan black box testing, white box testing fokus pada struktur internal program, jadi kita tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memperhatikan logika, alur keputusan, percabangan, dan proses di dalam kode. Melalui modul ini, saya belajar bahwa white box testing penting untuk memastikan logika program benar, jalur eksekusi berjalan sesuai, dan tidak ada bagian kode yang terlewat dari pengujian. Ini contoh hasil pengujian dari white box testing menggunakan program yang telah kelompok kami buat sebelumnya. Ini white box testing dengan jenis mencari cyclomatic complexity, yang ini ada flow graph-nya. Lalu di sebelahnya ada hasil pencarian cyclomatic complexity-nya. Di sini menghasilkan 5 untuk modul ini menghasilkan 5 path dengan path yang berbeda-beda. Path-nya adalah ini. Terus ada contoh selanjutnya, ini untuk modul yang berbeda dengan sebelumnya. Hasil psikomatiknya mendapatkan 2 path. 2 path dengan jalur yang berbeda-beda. Ini jalur pengujiannya. Oh, ini juga ada modul yang berbeda lagi. Mendapatkan 5 path yang berbeda. Ini jalur ujinya. Masuk ke modul 5, yaitu automation, unit testing atau pengantar PHP unit. Di sini terdapat latihan seperti install PHP unit, percobaan pengujian menggunakan PHP unit, testing output, error output, assert array hash key, pengujian berkelanjutan, data provider, dan serta tugas-tugas testing seperti operasi pengurangan, data array, dan juga menjalankan untuk semua program. Di modul ini, saya belajar bahwa pengujian tidak dilakukan secara manual,
Dengan PHP Unit, pengujian bisa diotomatisasi sehingga lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih mudah diulang. Latihan data provider juga penting karena kita bisa menguji banyak data dengan pola yang sama. Ini sangat membantu saat ingin mengecek fungsi yang harus bekerja untuk berbagai kondisi input. Jadi, inti modul 5 adalah mengenalkan cara membuat testing yang otomatis supaya proses validasi program menjadi lebih efisien. Ini adalah contoh pengujian menggunakan PHP Unit. Cara mengetesnya tuh kita membuat sebuah file yang ingin diuji di folder PHP Unit, yaitu vendor, lalu masuk ke bin. Nah, di situ setelah dimasukkan kodenya ke folder tersebut, kita buka cmd, lalu mengarahkan direktori ke tempat file yang ingin diuji. Setelah masuk ke direktori tersebut, cara menjalankan PHP Unit-nya adalah dengan PHP Unit, spasi, nama filenya. Ini contohnya. Lanjut ke modul 6, yaitu Automation Unit Testing untuk menguji kelas dengan PHP Unit. Di sini, pada modul ini, ada latihan stop, testable class, true or false, math magic, string, mixed test class. Lalu untuk tugasnya itu diberi judul sesuai dengan modul unit yang akan dites. Modul unit ini berasal dari program kami yang sebelumnya dibuat. Pertama ada admin out controller test, itu untuk mengetes autentikasi admin. Yang kedua ada teacher question controller test. Ini untuk controller pertanyaan yang dibuat oleh guru. Tugas ketiganya mengetes modul student exam controller test.php. Ini adalah modul ujiannya. Kalau di modul sebelumnya saya belajar pengenalan PHP Unit, di modul ini saya mulai masuk ke pengujian kelas secara langsung. Artinya saya tidak hanya menguji fungsi sederhana, tetapi juga menguji perilaku kelas dan controller. Penggunaan stub juga sangat membantu karena kita bisa memasukkan dependensi tertentu agar unit yang diuji berdiri sendiri. Ini membuat hasil testing lebih fokus dan lebih mudah dianalisis. Dari modul ini, saya paham bahwa automation testing bukan hanya soal menjalankan tes, tapi juga tentang bagaimana menyiapkan kelas agar benar-benar testable. Ini adalah contoh program di dalam tugas yang dites menggunakan PHP Unit.
Selanjutnya adalah modul 7, yaitu integration testing. Di modul ini akan membahas tentang integration testing. Modul ini dikerjakan secara kelompok. Kami membuat dokumen di mana dokumen tersebut berisi kelas diagram, yaitu ada relasi antar kelas dan kasus pengujiannya. Lalu ada relasi antar modul, relasi antar komponen, relasi GUI, dan juga test case masing-masing. Ini adalah kelas diagram yang digunakan dalam praktikum ini. Merupakan kelas diagram yang telah kami buat sebelumnya. Integration testing dilakukan untuk memastikan bahwa modul-modul yang sudah diuji secara terpisah dapat bekerja dengan baik ketika digabungkan. Ini penting karena seringkali sebuah modul terlihat benar secara individual, tetapi bermasalah saat berinteraksi dengan modul lain. Baik, di sini ada relasi antar kelas dan juga kasus pengujiannya. Yang pertama ada kelas user yang berelasi dengan kelas admin. Relasinya adalah generalisasi atau inheritance, di mana admin mewarisi kelas user. Hasil yang diharapkan itu admin mewarisi kelas user sehingga memiliki atribut ID, username, password, hash, dan dapat melakukan create user, update user, juga delete user. Hasil pengujiannya berhasil. Untuk yang kedua ada user dengan teacher, relasinya inheritance. Hasil yang diharapkan teacher mewarisi kelas user dan memiliki tambahan atribut create exam serta metode untuk membuat soal, menjadwalkan ujian, dan menilai esai. Yang ketiga ada user dan student, relasinya inheritance. Student mewarisi hasil yang diharapkannya, student mewarisi kelas user dan memiliki tambahan atribut attempts berupa list exam attempt serta metode exam untuk mengikuti ujian. Keempat ada teacher berrelasi dengan exam, relasinya asosiasi atau satu ke banyak. Hasil yang diharapkannya, satu teacher dapat membuat dan menjadwalkan banyak exam melalui metode schedule exam. Setiap exam dijadwalkan oleh satu teacher. Selanjutnya ada exam dengan question, relasinya komposisi atau satu ke banyak. Hasil yang diharapkannya, satu exam mengandung banyak question melalui atribut, question list, question tidak dapat berdiri sendiri tanpa exam yang memilikinya. Dan hasilnya, hasil pengujiannya berhasil. Lalu selanjutnya ada question dengan question type. Relasinya asosiasi.
Hasil yang diharapkan, step question memiliki attribute type bertipe question type yang menentukan cara penilaian jawaban. Hasilnya berhasil. Selanjutnya ada use class student dengan exam attempt, hasilnya satu ke banyak. Hasil yang diharapkan, satu student dapat mengikuti banyak ujian. Setiap exam attempt merujuk pada satu student melalui atribut student. Terus selanjutnya ada exam dengan exam attempt, relasinya satu ke banyak. Hasil yang diharapkan, satu exam dapat diikuti oleh banyak siswa dalam bentuk exam attempt. Setiap exam attempt merujuk pada satu exam melalui atribut exam. Hasil pengujiannya berhasil. Terus selanjutnya ada kelas exam attempt dengan cheating monitor. Relasinya satu ke satu. Hasil yang diharapkan, setiap sesi exam attempt dipantau oleh satu cheating monitor yang mendeteksi type switch dan mengeluarkan peringatan melalui metode issue warning. Hasil pengujiannya berhasil. Selanjutnya ada exam attempt dengan timer, relasinya dependensi atau saling ketergantungan. Hasil yang diharapkan, exam attempt menggunakan satu timer untuk mengelola durasi ujian. Timer menyediakan metode start, tick, dan stop yang digunakan selama sesi berlangsung. Selanjutnya ada exam attempt dengan autograder. Relasinya dependensi dinilai oleh hasil yang diharapkannya setelah ujian selesai, exam attempt dikirim ke autograder melalui metode grade objektif untuk menghitung skor jawaban objektif secara otomatis. Hasil pengujiannya berhasil. Lalu autograder dengan report, relasinya asosiasi menghasilkan autograder menghasilkan report. Hasil yang diharapkan, autograder menghasilkan nilai yang menjadi dasar pembuatan report. Report memiliki atribut skor objektif yang bersumber dari hasil kalkulasi di autograder. Selanjutnya ada report dengan exam attempt. Relasinya satu ke satu. Hasil yang diharapkan, satu report dibuat berdasarkan tepat satu exam attempt melalui atribut attempt exam. Report merepresentasikan hasil akhir suatu sesi ujian siswa. Dan hasil pengujiannya berhasil. Selanjutnya ada report dengan export service. Relasinya dependensi atau ketergantungan. Hasil yang diharapkan, report menggunakan export service melalui metode export to PDF dan export to Excel untuk menghasilkan file laporan yang dapat diunduh oleh guru atau admin. Hasil pengujiannya berhasil. Lalu selanjutnya ada relasi antar modul. Ada modul autentikasi user dengan manajemen soal dan ujian. Ini hasil yang diharapkannya. Lalu yang kedua, autentikasi user pelaksanaan ujian. 3, autentikasi user dengan laporan dan ekspor. Lalu modul manajemen soal dan ujian dengan modul pelaksanaan ujian. Selanjutnya modul pelaksanaan ujian dengan modul anti-cheating system. Lalu selanjutnya modul pelaksanaan ujian dengan modul penilaian otomatis. Lalu ada modul penilaian otomatis dengan laporan dan ekspor. Lalu ada modul anti-cheating yang berhasil dengan modul penilaian otomatis. Dan semuanya hasil pengujiannya berhasil. Selanjutnya ada relasi antar komponen. Yang pertama ada client browser dengan load balancer.
hasil pengujian berhasil. Lalu ada load balancer dengan web app server. Selanjutnya ada komponen web app server dengan database server. Lalu ada web app server dengan file storage. Kelima ada out service dengan XM service. Keenam ada XM service dengan time service. Ketujuh ada time service dengan grading service. Kedelapan ada grading service dengan report service. Lalu selanjutnya ada grading service dengan report service. Nah, hasil yang diharapkannya itu ada nilai yang dihitung grading service, dikirim ke report service untuk diformat menjadi laporan dalam PDF atau Excel. Selanjutnya ada komponen anti-cheating JS dengan komponen attempt service. Hasil pengujiannya berhasil. Lalu selanjutnya ada client browser dengan anti-cheating JS. Hasil yang diharapkan, browser mengeksekusi anti-cheating JS selama ujian untuk memantau aktivitas layar dan fokus setiap pengguna. Dan hasil pengujiannya berhasil. Wah. Selanjutnya ada relasi GUI. Ada 3 GUI untuk admin dan juga siswa, lalu untuk guru. Untuk admin yang pertama ada GUI halaman login dashboard admin. Jadi setelah admin berhasil login, sistem harus dapat mengarahkan ke dashboard admin. Dan ini tuh berhasil. Kedua, dashboard admin dengan dashboard kelola akun. Relasinya tuh admin dapat memilih menu kelola akun dari sidebar dashboard. Ini juga berhasil. Ini ada dashboard kelola akun dengan dashboard data pengguna. Relasinya tuh admin dapat melihat daftar seluruh pengguna sistem. Selanjutnya ada dashboard data pengguna dengan form tambah atau edit pengguna. Jadi admin dapat menambah atau mengubah data pengguna. Selanjutnya ada dashboard data pengguna dengan tombol logout atau menu logout. Jadi sini tuh mengetes apakah tombol logout dapat dijalankan atau tidak. Dan ini juga berhasil. Lalu selanjutnya untuk GUI untuk siswa ada GUI halaman login dan juga yang berrelasi dengan dashboard siswa. Relasinya siswa berhasil login. Terus selanjutnya ada dashboard siswa dengan dashboard daftar ujian. Fungsinya siswa dapat melihat daftar ujian yang tersedia. Ini juga berhasil. Ketiga ada dashboard daftar ujian dengan pengerjaan ujian. Fungsinya tuh siswa dapat memulai ujian. Keempat ada pengerjaan ujian dengan anti-cheating system. Fungsinya sistem memantau aktivitas siswa selama ujian. Lalu yang kelima ada pengujian ujian dengan submit jawaban. Diharapkan siswa dapat mengirim jawaban ujian, lalu ada submit jawaban dengan dashboard riwayat hasil ujian. Siswa juga dapat menampilkan hasil ujian yang telah dikerjakannya. Dan ini semua berhasil. Selanjutnya untuk guru ada halaman login dengan dashboard guru. Fungsinya agar guru dapat login dan dialihkan langsung ke dashboard guru. Ini juga berhasil. Terus selanjutnya ada dashboard guru dengan dashboard bank soal.
Fungsinya guru dapat memilih menu bank soal yang ada di dashboard, yang ada di navbar. Dan ini juga berhasil. Selanjutnya dashboard bank soal dengan form tambah soal. Fungsinya diharapkan guru dapat menambahkan soal baru. Dan ini juga berhasil. Selanjutnya dari dashboard guru dapat berpindah ke dashboard data siswa. Jadi diharapkan guru dapat mengakses dashboard data siswa dengan baik. Dan ini juga berhasil. Terus selanjutnya dari dashboard guru ke dashboard jadwal ujian. Diharapkan guru dapat melihat jadwal ujian melalui dashboard jadwal ujian yang dapat diakses melalui dashboard guru, dashboard utama guru. Selanjutnya dashboard jadwal ujian dengan dashboard hasil ujian. Diharapkan guru dapat melihat hasil ujian siswanya. Dan yang terakhir ada dashboard hasil ujian dengan ekspor PDF atau Excel. Diharapkan guru dapat mengekspor laporan hasil ujian. Selanjutnya ada test case yang dipusatkan per modul. Pertama ada test case modul autentikasi, ada login admin valid, login guru valid, login siswa valid, login invalid, logout system. Ini statusnya semuanya berhasil. Lalu selanjutnya ada test case modul manajemen soal dan ujian. Ada tambah soal, membuat jadwal ujian melalui validasi jadwal bentrok. Lalu test case modul pelaksanaan ujian. Memulai ujian, menjawab soal objektif, menjawab soal esai, dan juga submit ujian. Dan semuanya berhasil. Lalu ada test case modul anti-cheating. Ada deteksi perpindahan tab, deteksi minimize window, dan juga batas warning. Semuanya berhasil. Lalu untuk modul laporan dan ekspor, ada pengujian generate laporan PDF, laporan Excel, dan juga download laporan, dan juga semuanya berhasil. Lalu ada test case modul penilaian otomatis. Kemudian penilaian soal objektif, yang dimana menghitung jawaban benar, lalu ada sistem simpan nilai, dan juga tampilkan hasil. Dan semuanya berhasil. Jadi kesimpulan modul 7 adalah pengujian integrasi memastikan seluruh bagian sistem bisa saling berkomunikasi dan menghasilkan alur kerja yang utuh. Masuk ke modul 8, yaitu sistem testing. Di sini dibagi dua bagian, ada perorangan dan kelompok. Yang untuk perorangan kami diperintahkan untuk menginstal sebuah software bernama Katalon. Lalu untuk kelompoknya kami menguji performa atau kinerja, lalu membuat stress testing, membuat pengujian konfigurasi, dan juga pengujian keamanan. Sistem testing dilakukan untuk menguji sistem secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian kecilnya. Jadi yang dilihat adalah apakah sistem benar-benar siap digunakan dalam kondisi nyata. Nah, di sini tuh ada contoh pengujian performansi seperti respon time login, lalu waktu load halaman, ujian, lalu auto save jawaban, pemrosesan penilaian otomatis, dan juga ekspor laporan PDF atau Excel. Nah, hasil pengujiannya itu berupa
waktu proses test case-nya ya. Jadi di sini tuh contohnya yang untuk test case 1 responnya tuh diterima dalam 1,3 detik, yang dimana itu tuh um, memenuhi dari hasil yang diharapkan. Jadi kesimpulan dari test case-nya itu lulus. Dan untuk selanjutnya juga semuanya dapat memenuhi hasil yang diharapkan, jadi semuanya lulus. Nah, lalu ada stress testing, misalnya login bersamaan 100 pengguna, lalu pengiriman jawaban serentak, lalu ada deteksi anti-cheating massal, beban puncak database, dan juga pemulihan setelah overload. Semua hasilnya juga dinyatakan lulus. Ini menunjukkan bahwa sistem masih stabil saat menerima beban tinggi. Selain itu, ada pengujian konfigurasi seperti browser Chrome, Firefox, perangkat mobile Android, backend Node.js versus Laravel, dan database MySQL versus PostgreSQL. Dari sini terlihat bahwa sistem diuji pada berbagai kondisi agar kompatibel dan tetap berjalan dengan baik. Terakhir ada pengujian autentikasi atau pengujian keamanan seperti aplikasi JWT Session, proteksi SQL injection, enkripsi HTTPS, kontrol akses berbasis peran, dan keamanan log anti-cheating. Semua test case menunjukkan hasil lulus, yang berarti sistem sudah memiliki lapisan keamanan dasar yang baik. Jadi modul 8 ini mengajarkan saya bahwa sistem bukan hanya harus berjalan, tetapi juga harus cepat, stabil, kompatibel, dan aman. Selanjutnya adalah modul 9, yaitu User Acceptance Test atau UAT. Nah, di sini tuh tertulis bahwa modul 9 adalah User Acceptance Test. UAT dilakukan untuk memastikan bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Jadi, setelah semua pengujian teknis selesai, kita perlu memastikan bahwa dari sudut pandang pengguna, sistem ini benar-benar layak digunakan. Kalau saya simpulkan, UAT adalah tahap terakhir untuk menjawab pertanyaan apakah aplikasi ini sudah memenuhi harapan pengguna, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Dengan demikian, modul 9 menjadi penutup dari seluruh rangkaian pengujian, karena disinilah hasil teknis dibuktikan secara langsung kepada pengguna. Baik, sebagai penutup dari seluruh rangkaian praktikum ini, saya belajar bahwa pengujian perangkat lunak memiliki tahapan yang berlapis. Dimulai dari pengenalan konsep testing, perencanaan dan environment, unit testing black box dan white box, automation testing dengan PHP unit, integration testing, system testing, sampai ke user acceptance test. Dari praktikum ini saya memahami bahwa kualitas software tidak hanya bergantung pada fitur yang dibuat, tetapi juga pada seberapa baik software tersebut diuji sebelum digunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.